Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwidil Huruf karya Asy-Syaikh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zagruri hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan sifatul huruf dan kita sudah menyelesaikan pembagian pertama dari sifat al-huruf. Sebagaimana beliau bagi sebelumnya, sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Ada sifat yang berlawanan, lahu diddun atau laha diddun, dan ada sifat yang tidak berlawanan, laisa laha diddun. Dan kita telah menyelesaikan pembagian yang pertama, sifat yang berlawanan. Dan kita sekarang masuk pembagian yang kedua. Qala hafidhahullah ta'ala al-qismu tsani. Pembagian yang kedua, sifatun la diddalaha. Ada sifat yang tidak punya lawan. Qala, diantaranya kata beliau, as-safiru, ada safir, al-qalqalatu, ada qalqalah, al-linu, ada lin, al-inhiraf, at-takrir, at-tafashi, al-istitalah, al-gunnah. Kemudian beliau rinci, qala hafidhahullah as-safir. As-safiru lughatan sautun yushbihu sautat ta'ir. Safir secara bahasa dia bunyi atau suara yang menyerupai bunyi dan suara burung. Wastilahan dan secara istilah, dan ini yang kita butuhkan, sautun zaidun yakhruju min bainis syafatain. Dia adalah suara tambahan yang keluar dari antara kedua bibir. Au huwa, atau definisi yang lainnya, dia adalah hidatun fi sautil harfi tansha'u min mururihi fi majran dayyiqin. Kata beliau, dia adalah hidah fi sautin, suara yang jelas. Hidah itu ketajaman, kejelasan. Fi sautin, pada suara. Bisa juga kita terjemahkan, kita balik. Suara yang jelas pada huruf yang muncul karena keluarnya suara tersebut dari tempat keluar yang sempit. Wa hurufuhu thalatha, hurufnya ada 3. Wahiyya sadun, zai, wasinun. Ada sad, ada zai, ada sin. Dan antum coba perhatikan contoh pada gambar sin dan zai. Dan antum lihat anak panah itu anak panah menunjukkan suara di mana keluarnya. Ta. Ta. Coba semuanya, sa. Si. Su. Bas. Bas. Nah, lihat itu, udara yang keluar itu, itulah namanya safir. Bunyi tambahan atau bunyi yang jelas, yang tajam, yang keluar pada saat penyebutan huruf dikarenakan apa? Tempatnya yang sempit. Sama za, za, zi, zu, baz, baz, az, izza. Nah itu za, ya kan? Sama juga dengan sad, so, so, bukan so. Paham ini? So, bukan sin dikasih o. Ingat, ini huruf-huruf tebal, selalu antum ingat. Walaupun memang kita sebutkan faedah, bunyinya itu condong ke o, tapi bukan berarti dia keluar dikarenakan apa? Bibir yang dimoncongkan. Bukan itu. Justru itu yang ditambih oleh para ulama. Paham ini kan? Baik, mulahadhah, catatan kaki. Akkada ulama'una al-afadil ala darurati mura'ati harfi safiri halat talaffudhi bihi wa mulahadati adami i'mali syafataini fi ikhraji harfi sad. Para ulama mentakkid pentingnya memperhatikan huruf safir pada saat mengucapkannya, dan juga mereka mentambih untuk tidak mengamalkan kedua bibir sama sekali dalam mengucapkan huruf sad. Paham ini? Ya sama yang tadi itu. Maksudnya apa?
tidak memonyongkannya. Sod, so, la. Paham ini? Sebutkan biasa. Tabi'i ya. Fa. Paham ini? Taib. Qala al-Imam as-Sakhawi rahimahullah al-mutawaffa sanata 643 fi mandumatih Umdatil Mufid. Berkata al-Imam as-Sakhawi rahimahullah yang wafat pada tahun 643 Hijriah di dalam mandumahnya Umdat al-Mufid. Qala wa safiru ma fihi as-safiru fara'ihi kal qisti was-salsali wal mizani. Beliau berkata, safir, sifat safir, dia adalah huruf yang di dalamnya terdapat safir. Apa safir? Yaitu bunyi tambahan tadi. Fara'ihi, maka perhatikanlah. Contohnya kal qisti, qis. Ini sin, syahidnya. Was-salsali, ta, syahidnya. Wal mizani, za. Paham ini? Baik. Thumma qala hafidhahullah al-qalqalah, sifat yang kedua. Al-qalqalatu lughatan at-taharruk wal ittirab. Qalqalah secara bahasa at-taharruk, bergerak, wal ittirab, terguncang. Paham ini? Ini secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, quwwatut tirabi sautil harfi inda nutqi bihi sakinan fi makhrajih bihaitsu yusma'u lahu nabratun qawiyyah. Qalqalah, kuatnya getaran suara pada saat penyebutan huruf. Sakinan, namun tentunya pada saat dia disukun. Fi makhraji, pada makhrajnya. Dari sisi yusma'u lahu nabrah, akan didengar dari penyebutannya ada nabrah yang muncul, nabrah qawiyah, pantulan yang kuat. Ini nabrah. Contoh apa? Atau kita baca dulu. Wa arrafahu ba'duhum, dan sebagian ulama yang lain mendefinisikan qalqalah dengan definisi yang lain. Bi ikhrajil harfil muqalqal halata sukunih bittaba'udi baina tarafai adwin nutqi duna ayyu sahibahu syaibatun au syaibatu harakatin minal harakatis salasah. Dia adalah, atau keluarnya huruf yang diqalqalah pada saat dia disukun dengan berjauhannya antara dua alat penyebutan huruf. Paham ini? Seperti apa? Pada huruf ba, apa alat yang mengeluarkan ba? Kedua bibir. Qalqalah itu dia disebutkan dengan berjauhannya keduanya itu setelah dia saling berdempetan. Paham ini? Contoh, ab. Ini kalau lambat ya, tapi tidak boleh itu. Ab. Nah, kata para ulama, qalqalah itu adalah apa? Bunyi yang keluar pada saat penyebutan huruf dengan berjauhannya kedua ini. Coba mi, ab. Kapan terjadi pantulan? Pada saat dia rapat atau pada saat dia terbuka? Nah, itu maksudnya kata para ulama. Ab. Aj. Sekarang aj. Kalau antum sebut jim, itu pasti pada saat dia melekat. Aj. Pada saat antum pantulkan, itu pada saat dia menjauh. Aj. Coba mi, aj. Sahih? Naam. Antum bisa rasakan sendiri. Baik. Kemudian kata beliau, hanya saja duna ayyu sahibahu syaibatu harakat, tanpa ditambahkan harakat, minal harakatis salasah, dari harakat yang 3. Maksudnya apa? Pantulan itu akan ditambih setelahnya, bukan dengan menambahkan huruf baru, huruf berharakat baru. Seperti apa? Abba, abbi, abbu. Bukan itu. Tapi dia murni pantulan yang terhasilkan karena kuatnya itu. Kuatnya apa? Getaran huruf. Ab, aj, ako. Jadi bukan ako, aki, aku, aj,
atau aja, aji, aju. Bukan itu. Paham ini? Aba, abi, abu. Bukan itu. Paham tidak? Naam. Thumma qala hafizahullah wa hurufuha khamsatun majmu'atun fi qutubu jadin. Hurufnya ada 5 yang terkumpul pada ucapan qutubu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau biasa orang Indonesia karena dia tidak paham bahasa Arab, dia bilang baju di toko. Masya Allah, bagus juga. Kemudian beliau berikan gambarannya. Ba'un sakinatun muqalqalah. Ini untuk menjelaskan definisi yang kedua tadi. Kata para ulama, qalqalah adalah bunyi yang keluar dikarenakan apa? Berjauhannya antara dua makhraj atau tempat keluar. Contohnya ba. Ba itu pada saat disebutkan apa? Dia melekat. Adapun pada saat dia diqalqalah, dia menjauh. Itu antum lihat tanda panahnya. Taba'udu syafataini duna al-fakkain. Ya, kedua bibir itu akan saling berjauhan. Kama qala Allah ta'ala maratibul qalqalah, tingkatan-tingkatan qalqalah. Lil qalqalati maratiban au martabatan wahuma. Untuk qalqalah ada 2 tingkatan, yaitu qalqalatun sughra, ada qalqalah yang kecil atau ringan. Wadhalika idza waqa'at huruful qalqalati sakinatan fi wasatil kalimah. Itu kalau misalkan huruf qalqalah terletak di tengah kata dan dia sukun. Kalau huruf qalqalah sukun dan terletak di tengah kata. Nahu contohnya khalaqana. Coba khalaqana qabl. Baik. Au wasata kalamin, atau dia sukun tapi dia terletak di tengah kalimat. Kalau tadi di tengah kata, paham ini? Di tengah kata. Kalau ini di tengah kalimat, berarti di akhir kata pertama, di awal kata kedua. Contoh, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Syahidnya, walaqad. Dia terletak di mana? Tengah kata atau tengah kalimat? Tengah kalimat. Karena dia terletak di akhir kata ini, laqad. Tapi bersamaan itu dia terletak di tengah kalimat antara qad dengan jaa. Ini yang pertama. Yang kedua, qalqalatun kubra, ada qalqalah yang besar atau qalqalah yang berat. Wadzalika idza waqa'at huruful qalqalati sakinatan akhiral kalimati, yaitu apabila terletak huruf qalqalah dalam keadaan sukun di akhir kata, wa wuqifa alaiha, dan diwaqaf dan diberhentikan di atasnya. Finahu pada contoh ikhtilaq. Contoh baca sekali lagi, ikhtilaq, al-haqq, wa tab. Hanya saja para ulama membedakan, sebagian ulama membedakan antara kalau dia sukun di akhir kata dan diwaqaf di atasnya, dan kalau dia ditasydid. Kata para ulama, sebagian ulama, kalau dia ditasydid maka lebih kuat. Paham ini? Kalau dia ditasydid maka lebih kuat qalqalahnya. Ini sebagian ulama. Qala al-Imamu Makki rahimahullah al-mutawaffa sanata 437 fi ar-riayah. Fadzalika as-sautu fil waqfi alaihinna abyanu minhu fil wasli. Kata al-Imam Makki rahimahullah yang wafat pada tahun 437 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Riayah, kata beliau, fadzalika as-sautu fil waqfi, maka bunyi itu, yakni bunyi qalqalah pada waqaf, alaihinna, di atas keadaan yang telah disebutkan, abyan minhu fil wasl, itu lebih nampak dan lebih jelas daripada kalau dia diwasal. Paham ini? Jadi kalau misalkan huruf qalqalah disukun fil waqfi alaihinna, pada saat dia diwaqaf di atasnya, itu lebih abyan, lebih jelas daripada kalau dia disukun fil wasli. Fil wasli maksudnya apa? Di tengah kata, di tengah kalimat.
Wa qala al-Imam Ibnu al-Jazir rahimahullah al-mutawaffa sanata 833 fi muqaddimatihi wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Wa bayyinan, dan perjelaslah muqalqalah. Qalqalah insakana, kalau huruf qalqalah itu disukun. Wa iyyakun fil waqfi, hanya saja kalau sukunnya terletak di waqaf, maksudnya di akhir ayat, di akhir kata atau kalimat, kana abyana, maka itu lebih jelas dan lebih kuat daripada kalau dia diwasal. Wa alal qari'i ay yukhrijal qalqalata sahlatan raqiqatan fil muraqqaq wa fakhimatan fil mufakham. Dan wajib bagi seorang qari, pembaca, untuk mengeluarkan dan menyebutkan qalqalah sahlatan dengan mudah dan dengan sesuai dengan kaidahnya. Raqiqatan fil muraqqaq, dia tipiskan kalau memang hurufnya huruf tipis, dan fakhimatan fil mufakham, dia tebalkan kalau memang hurufnya huruf tebal. Duna imalatin ila ayyi harakatin minal harakati salasah, tapi ingat, tanpa mencondongkan pantulan itu kepada harokat dari harokat yang tiga. Contoh, ba, huruf tebal atau tipis? Tipis. Ba, bukan bo. Ba, tipis. Paham ini? Nah, karena dia tipis, tebalnya ditipiskan. Ab, jangan ditebalkan. Seperti ako, ab, ako. Sama tidak? Beda. Kalau ako tebal, ab tipis. Dan juga pantulan ini jangan sama sekali condongkan kepada salah satu dari harokat yang tiga. Abba, abbi, abbu, akka, akti, aku, dan seterusnya. Enggak boleh. Paham ini? Mulahadah, kata beliau, catatan kaki. Haddara ulama'una min akhta'in tahsulu fi nutqil qalqalati wahya. Para ulama telah mentahdir, memberikan peringatan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penyebutan qalqalah. Wahya, diantaranya yang pertama, khatmu sautil qalqalati bihamzatin, menutup qalqalah dengan hamzah. Contoh, ab, yang benarnya apa? Ab. Qul huwallahu ahad, bukan ahad, la, khata. Tidak boleh ditutup dengan hamzah. Pahamin. Kemudian yang kedua, mattul qalqalah ay al-italatu fi zamaniha, memanjangkan qalqalah. Ab, aja, ada, apa, aqa, khata'in, salah. Yang ketiga, as-saktu alal harfil muqalqal wa fasluhu anil harfil ladhi yalih, berhenti dan diam sejenak pada huruf yang dipantulkan dan memisahkannya dengan huruf setelahnya. Ya kan? Dan memisahkannya dengan huruf setelahnya. Contoh, ab, ba, aj, ad. Paham ini? Kemudian imalatuha wa qad taqaddama al-kalamu anha wa kada ismamuha. Tidak boleh dia diimalah dan tidak boleh diismam. Tidak boleh dicondongkan kepada salah satu dari tiga harakat. Wal harful muqalqalu halatun mutawassitatun bainal harfis sakin wal mutaharrik faidah. Kata beliau, dan huruf yang diqalqala dan dipantulkan ini berada di keadaan pertengahan antara huruf yang disukun dan huruf yang berharakat. Fahuwa kal mutaharrik fi khurujihi bitaba'idi wallahu alam, ya. Wallahu alam. Antum sama ini bitaba'id. Wallahu alam, yang benarnya taba'ud. Wallahu alam. Mungkin ini khata' matba'i, salah cetak, atau mungkin ya kami yang kurang dalam ilmu. Tapi yang nampak bagi saya ini taba'ud dari wazan tafa'ala.
Taba'ada yataba'adu, apa masdarnya? Taba'udan. Kan? Boleh dia taba'id kalau dia di atas sigo muntahal jumu. Fa'alil. Tapi yang nampak ini bukan sigo muntahal jumu. Karena yang dia inginkan di sini masdar. Kata beliau, maka huwa huruf muqalqal yang diqalqalah, dia mirip dengan huruf yang berharakat dari sisi mana? Hurujihi, keluarnya dia bittaba'udi baina tarafai adwin nutki, dengan saling berjauhannya antara dua makhraj. Nah itu tak? Saling berjauhan berarti apa di sini? Masdar. Berarti wallahu alam yang diinginkan dengannya taba'udi, masdar. Tapi kalau antum dapat faidah dan saya keliru, ya kasih tahu saya. Sahabat antum dapat faidah dari Syekh Bilal atau ustadz-ustadz yang lain, kasih tahu saya, kan? Karena mungkin ini karena kekurangan ilmu kami. Wallahu ta'ala alam. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, wakasakini, dia juga mirip dengan huruf yang disukun, fala tashabuhu harakah. Dari sisi apa? Tidak ada harakat yang menyamainya. Paham ini? Dia tidak diharakati. Dari sisi dia tidak diharakati, dia mirip dengan huruf yang sukun. Tapi dari sisi pengucapannya, dia mirip dengan huruf berharakat. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala. Al-linu, sifat berikutnya. Ada sifat lin. Lughatan as-suhulah, yang mudah. Wastilahan, adapun secara istilah, ikhrajul harfi min makhrajihi bisuhulatin wa biduni kulfatin, keluarnya huruf dari tempat keluarnya dengan mudah tanpa ada sedikit pun kulfah atau kesulitan. Walahu harfan, hurufnya ada dua, al wawu wal ya'u as-sakinatan al maftuhu ma qablahuma. Ini langsung dibaca langsung semuanya. Hurufnya ada dua, apa itu? Waw dan ya yang disukun dan sebelumnya di fathah. Ini hurufnya. Ya, karena kalau kita bilang waw dan ya, tidak semua waw dan ya huruf lin. Kalau dia berharokat, apakah dia lin? Tidak. Dan tidak semua juga waw dan ya yang disukun huruf lin. Karena kadang waw dan ya disukun bukan huruf lin, tapi dia huruf mat. Kapan itu? Kalau sebelumnya adalah harokat yang sejenis dengan dia. Kalau waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kas. Tapi kalau ini waw dan ya disukun, sebelumnya pastikan dia huruf lin. Qala hafidhahullah, nahu, contoh, khauf. Coba, khauf. Bait. Adapun cara bacanya telah berlalu dalam hukum madlin di kitab sebelumnya. Ya, dia dibaca lebih panjang dari harokat huruf semestinya, tapi tidak sampai ke harokat mat tabi'i. Lebih dari satu harokat, tapi kurang dari dua. Ya, antum. Hanya saja kalau dia disukun, kalau dia diwaqaf, sama dengan hukumnya mat tabi'i kalau dia diwaqaf. Paham ini? Masuk dalam mat arid lis sukun. Berapa harokat? Bisa 2, 4, dan 6. Paham ini? Makanya firman Allah SWT dalam surah Ayatul Kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Naum, kalau antum baca wasol, antum baca berapa harokat? Antara 1 dan 2. Ya gampangnya antum bilang 1,5. Tidak 1, tidak 2. Dibaca langsung. Naum. Tapi kalau antum waqaf bisa baca 2, 4, dan 6. Paham ini? Tsumma qala hafidhahullah wa summiya bidzalika li'annahuma yakhrujani fi linin wa adami kulfatin. Kenapa kedua huruf ini dinamakan dengan lin? Karena keduanya keluar filinin dengan mudah, wa adami kulfatin, dan tanpa sedikit pun kesulitan. Khauf. Coba antum baca. Khauf. Bait. Naum. Gampang enggak? Gampang. Ya kan? Kemudian qala hafidhullah al-inhiraf.
Al-inhirafu lughatan al-mailu anis syai'i wal-udulu anhu. Secara bahasa, dia condongnya sesuatu kepada sesuatu yang lainnya dan berpalingnya dia dari sesuatu yang sebelumnya. Contoh, ya kan? Seseorang yang tadinya menghadap kanan kemudian menghadap kiri. Apa namanya ini? Inharafa. Atau seseorang yang tadinya jalan lurus, melihat ke depan, tiba-tiba melirik. Karena mungkin ada fulana atau ada siapa, melirik. Ini apa namanya? Inhiraf, berpaling. Itu namanya mail anis syai'. Ya, dia berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Ya kan? Ini secara bahasa. Istilahan, ada secara istilah, mailu sautil harfi. Condongnya bunyi dari suatu huruf. Li'adami kamali jarayanihi bisababi i'tiradil lisani tariqahu. Condongnya bunyi huruf dari jalurnya karena adanya lisan atau lidah yang menghalangi jalur keluarnya. Paham ini? Walahu harfan, dan hurufnya ada dua. Al-lamu war-ra, ada lam dan ra. Kemudian kata beliau, wa yakunun hirafu sautil lami ila janibai tarafil lisan. Adapun lam, maka bunyinya dia condong kepada janibai, kedua sisi dari ujung lidah. Jadi tadinya dia keluar dari lidah, tapi begitu dia sampai di ujung, belok. Kenapa? Karena makhraj lam kan seperti ini. Ini kan lidah, ini langit-langit. Dia begini kan? Kalau dari samping. Kalau dari depan seperti ini, ya kan? Seperti ini. Bunyi lam yang tadinya dari lidah dia lurus, begitu sampai di ujung lidah, karena lidah ini menghalangi makhrajnya, kan melengkung begini. Akhirnya apa? Yang tadinya dia lurus ke depan, belok seperti ini. Lurus tadi seperti ini, dia belok. Paham ini? Belok ini namanya apa? Inhiraf. Bunyi yang tadinya lurus, kemudian dia condong. Kenapa? Karena ada makhraj yang menghalangi tempat keluarnya. Paham ini? Kalau lam seperti ini bentuknya. Dia keluar dari apa? Kedua sisinya. Kedua sisi dari ujung lidah. Wa ammar ra, adapun huruf ra, fabil aks. Maka lawannya lam. Kalau lam, dia keluar dari kedua sisinya, kanan kirinya. Kalau ra justru dari tengahnya. Yanharifu sautu biha min janibai tarafil lisani ila wasatihi. Bunyi yang tadinya kalau dia pada lam keluar dari dua sisi ujung lidah, kalau untuk ra dia malah kebalikannya. Dia keluar dari tengahnya. Kama huwa muwaddah fis surah, seperti yang nampak pada gambar. Lihat nih, lam pada gambar. Nah ini, ya kan? Kenapa ra bisa keluar dari tengah? Sudah disebutkan kemarin. Karena pada makhraj ra itu ada celah di ujung lidah. Paham ini? Tsumma qala hafidhahullahu ta'ala at-takriru. Sekarang at-takrir, lughatan secara bahasa, i'adatu syai' marratan ba'da marrah. Terulangnya sesuatu dari marratan, sekali setelah sekali sebelumnya. Ya kan? Sesaat setelah sesaat. Terulangnya sesuatu berkali-kali. Itu bahasa lebih gampangnya. Marratan ba'da marrah, berkali-kali atau berulang-ulang. I'adatu syai', terulangnya sesuatu, marratan ba'da marrah, berkali-kali. Wastilahan, secara istilah, huwa irti'adu ra'sil lisani indan nutqi birra natijata dhiqi makhrajiha, yaitu irti'ad ra'sil lisan, bergetarnya ujung lidah pada saat penyebutan huruf ra. Kenapa? Natijata dhiqi makhrajiha, disebabkan karena sempitnya tempat keluar huruf ra itu. Antum bisa lihat pada gambar. Nah ini. Kata beliau, untuk gambar dari depan itu kan ada celah. Celah ini namanya fajwah. Kata beliau, al-fajwatul lati yamurru minha juz'us sauti inda nutqir ra'i wallati laulaha lan qafala al-makhraju tamaman mimma yuaddi ila takriri al-manhi anhu.
Kalau antum lihat gambar lidah dari depan ini, ada celah atau tidak? Ada. Celah inilah kata beliau yang digunakan untuk keluarnya sebahagian dari bunyi ro. Apa itu? Getarannya. Ra, ra, ar. Getaran itu yang keluar dari mana? Al-fajwah. Yang andai kata tidak ada ini fajwah ini, tidak ada ini celah, maka inilah yang akan menutup makhrajnya ro. Ini juga yang akan membawa kepada at-takrir, pengulangan yang dilarang dalam menyebutkan huruf ro. Apa itu? Pengulangan yang berlebihan. Ar, ro. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena makhrajnya tertutup, tidak ada celah. Tapi kapan dia ada celah? Terbatas itu. Apa sebabnya? Ini kalau antum terlalu angkat lidahnya antum ke atas. Akhirnya apa? Tidak ada celah. Paham ini? Kapan antum angkat makhrajnya ro ke atas langit-langit? Coba, di mana itu? Langit-langit tengah. Tapi coba antum letakkan di gusi, paling ujung. Sama ndak? Beda. Lebih sedikit getarannya kalau dia di ujung. Kenapa? Karena kalau dia di ujung, itu membuat ada celah. Paham ini? Andai kata tidak ada celah, itu yang menutup makhrajnya ro dan menambah getaran ro sampai akhirnya terjadi apa? Pengulangan yang berlebih, dan itu dilarang. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil muradi bihadhihi as-sifah wa tabayyana min khilafihim anna at-takrira ala naw'ain. Dan para ulama telah berselisih tentang apa yang diinginkan dengan sifat takrir ini. Karena di awalnya beliau katakan takrir adalah sifat ro. Tapi pada penjelasan tentang celah ini, fajwa ini, kata beliau, kalau bukan karena celah ini, maka akan terjadi takrir yang dilarang. Mencerah. Di awal dia bilang takrir adalah sifatnya ro, tapi di akhir dia bilang takrir ini kadang dilarang. Bagaimana caranya? Makanya di sini para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan takrir, dan kesimpulannya, dan yang paling pertengahan, kata beliau, takrir kalau begitu dibagi dua. Qala an-naw'ul awal takrirun makbul. Ada takrir yang bisa diterima, dibolehkan. Wa huwa irti'adu ra'sil lisani inda nutqi birra. Ini yang dimaksudkan tadi pada ra, bergetarnya ujung lidah pada saat penyebutan ra. Fahadihi sifatun la tanfakku anir ra. Ini adalah sifat yang tidak akan pernah terlepas dari huruf ra. Fi ayyi hali au halin minal ahwal. Wallahu alam, yang benarnya juga ini di tanwin. Fi ayyi halin minal ahwal. Ya kan? Wallahu alam. Kalau antum dapat faedah, ya kasih tahu kami, benarkan kami. Ini yang pertama. An-naw'u tsani takrirun ghairu maqbul. Yang kedua ada takrir yang tidak diterima. Paham ini? Wa huwa alladhi yuaddi ila nutqi bi iddati ra'atin bisababi ghalqil fajwati allati tabqa fi ra'sil lisan. Inilah takrir yang menghantarkan kepada apa? Pengucapan huruf ro berkali-kali. Ro. Ini yang dilarang. Apa sebabnya? Bisababi ghalqil fajwati allati tabqa fi ra'sil lisan. Ini tadi, karena tertutupnya celah yang terdapat pada ujung lidah. Apa tadi sebabnya? Karena mengangkat lidah terlalu tinggi sampai ke langit. Maka hafizahullah at-tafashi. Sifat berikutnya dari sifat yang la diddalaha, yang tidak ada lawannya, at-tafashi. Lugatan secara bahasa kata beliau al-intishar wal ittisa'. Sesuatu yang tersebar dan meluas. Istilahan, secara istilah, intisyaru sauti shin min makhrajih. Tersebarnya suara dari huruf shin, tentunya pada saat penyebutan hurufnya, min makhraji, dari makhrajnya, hatta yastadima bis safhati ad-dakhiliyah lil asnan al-ulya was sufla. Sampai saking tersebarnya bunyi huruf shin ini, sampai dia bertabrakan dengan apa?
bagian dalam dari gigi seri bagian atas dan bawah. Ash. Itu yang menyebabkan bunyi apa? Bunyi shin itu. Kenapa? Karena suaranya tersebar dan bertabrakan dengan apa? Pangkal gigi seri atas dan gigi bawah. Begitu dia keluar, itu menyebabkan bunyinya apa? Sya itu. Ash. Ash. Coba. Sya. Sya. Ash. Asya. Masya Allah. Qala hafidhullah al-istitalah. Sifat berikutnya. Dan hurufnya hanya shin ya. Tidak ada huruf yang lainnya. Ini juga keistimewaan huruf shin. Dia punya satu sifat yang cuma dia yang bersifat dengan itu. Tidak ada huruf yang lainnya. Sama dengan sifat berikutnya. Al-istitalah. Lughatan al-imtidad. Al-imtidad ini memanjang. Dari kata madda yamuddu. Imtadda yamtaddu. Makanya kata orang biasa, muddu yadak. Mud tanganmu. Maksudnya mud? Apa bahasanya itu, Mubar? Ya, terserah antum. Urusannya antum pakai bahasa Muna kah? Bahasa Indonesia. Ya. Apa bahasanya biasa? Ulurkan. Ini kan? Ulurkan. Itu maksudnya kata mad itu imtidad dari kata madda yamuddu. Dari kata imtadda. Makanya bacaan panjang namanya apa? Bacaan madda. Itu enaknya kalau antum punya sorof, punya nahwu, belajar kosakata, antum terjemahkan itu dari satu kata ke kata yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau istilahan secara istilah imtidadu sautid badi fi makhrajiha min awwali hafatil lisani ila ayyatasila bi makhrajil lam. Memanjangnya bunyi dari huruf sad fi makhrajiha pada makhrajnya, tentunya pada saat penyebutan huruf sad atau dad afwan. Dari awwali hafatil lisan, dari pangkal tepi lisan ila antatasila bi makhrajil lam, sampai ke makhrajnya lam. Di mana makhraj lam? Ujung tepi lisan. Jadi ini lidah bot dari sini sampai ujung. Paham ini? Di sini makhrajnya. Paham? Naam. Bunyinya memanjang. Paham ini? Kalau antum perlambat, antum akan rasa bot. Coba al. Bagaimana lidahnya itu antum naik? Dari sini naik. Kemudian sampai di depan sini. Jadi dia menyentuhnya tidak langsung begini. Dia itu naik begini. Makanya kalau antum dengar imam walam lam, tidak langsung itu walab la. Walab tidak ada. Pasti ada jeda. Walam bo walam bo. Pernah tidak dengar Syekh Bilal seperti itu? Kalau dia lambat seperti itu. Apa yang menyebabkan jeda itu? Walam lam, tidak langsung walam lam. Apa yang menyebabkan itu jeda? Istitalah. Karena pada saat antum sebutkan dot, tidak langsung naik seperti ini, perlahan seperti ini. Paham ini? Paham itu modelnya seperti ini dia. Ya, antum kalau mau lihat suruh temannya antum, kan tidak bisa antum lihat punyanya antum sendiri. Ya kan? Kemudian wa arrafahu ba'duhum, sebagian ulama mendefinisikannya dengan definisi yang lain. Bin difa'il lisani 'inda nutqi bid-dadi min muakharatil fami ila muqaddimatihi hatta yulamisa ra'sul lisani usul ats-tsanayatain aw ats-tsaniyatain al-ulyayain. Baik, cocok. Dari kata al-ulya. Taib. Dari kata al-ulya. Wadhalika tahta ta'thiril hawa'id dhaghiti khalfal lisan. Definisi yang lain, indifa'ul lisan. Indifa' ini apa ya? Majunya lidah itu. Lidah itu maju, indafa'a. Majunya lidah pada saat penyebutan huruf dad dari akhir mulut
sampai apa? Ke depan. Dari akhir mulut sampai ke depan. Sampai dia menyentuh sampai ra'sul lisan, ujung lidah menyentuh apa? Pangkal gigi seri atau ujung gigi seri bagian atas. Paham ini? Nah, as-sanaya al-ulyayain. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, dot itu kalau antum sebutkan, ini kan seperti ini. Dia maju dari dalam seperti ini. Dia maju seperti ini. Paham ini? Dari dalam mulut maju ke depan, ini yang perlu waktu. Nah, inilah yang membuat sifat istitolah. Bunyi dot itu memanjang. Kemudian ditambah lagi adanya pengaruh dari hawa, udara yang menekan khalfal lisan, di belakang lidah pada saat penyebutan huruf dod. Nah, tuh antum lihat di situ gambarnya. Huruf dod dari samping dan dari depan. Dari samping dan dari depan. Baik. Kemudian setelahnya al-gunnah. Al-gunnah tu sautun yakhruju minal khayshum. Gunnah kata beliau bunyi yang keluar dari al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Ay at-tajwif al-anfi, rongga pada hidung. La amala lil lisani fi, dan tidak ada sama sekali amalan lisan atau lidah fihi. Ya, ini pada sifat gunnah ini. Jadi dengungan yang terjadi itu sama sekali bukan karena lidah, tapi murni karena hidung, rongga hidung. Bunyi yang keluar dari rongga hidung. Wa yakunu musahiban lin nuni wal mim, dan sifat ini itu selalu berada pada nun dan mim fi kulli ahwalihima, pada setiap keadaannya, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Maksudnya apa? Sakinan kana am mutaharrika, baik dia sukun atau berharakat. Gunnah itu selalu ada pada nun dan mim. Qala Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mubayyinan as-sifatil lati la didda laha fi muqaddimati. Ibnul Jazari rahimahullah menjelaskan tentang sifat yang tidak berlawanan pada muqaddimahnya. Safiruha sadun wa zayun sinu, qalqalatun qutbu jadin wal linu, wawun yaun sakana wan fataha, qablahuma walinhirafu suhiha, fil lami warra bitakririn ju'il, wattafashi shinu dodanis tatil. Kata beliau sifat yang pertama safir, hurufnya ada 3, sadun, zayun, sinun. Kemudian qalqalah diringkas dengan qutubu jadin. Kemudian al-lin ada waw dan ya, jelas yang sukun dan di fathah sebelumnya. Sakana wan fataha, ini beliau ternyata sebutkan. Sakana yang disukun keduanya, wan fataha qablahuma, dan yang di fathah apa yang sebelumnya. Kemudian setelahnya ada al-inhirafu suhiha, ini kan sebenarnya telah berlalu. Fil lami warra, itu pada lam dan ra, bitakririn ju'il. Adapun dengan kalau ra itu dengan takrir. Maksudnya ra ini punya 2 sifat. Selain dia inhiraf, dia juga takrir. Walit tafashi, adapun yang terakhir tafashi. Ashin, untuk sebelum terakhir ada tafashi dan hurufnya ada 1, yaitu shin, dan yang terakhir ada dot dan sifatnya istitalah. Jadwalun, ini sebagai kesimpulan, fihi dikrul harfi wa sifatihi murattabah, yang padanya terdapat penyebutan huruf dan sifat-sifatnya secara tertib, bihasabi makharijiha, sesuai dengan makhrajnya. Beliau susun mulai dari hurufnya, dari hamzah sampai ya, dan beliau susun dari sifatnya, mulai dari sifat berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Terakhir insyaallah taala faidah di dalam permasalahan ini. Yang pertama, fi kaifiyat istikhraji sifatil harfi, pada kaifiat mengeluarkan sifat-sifat huruf. Qala hafidhahullah, as-sabilu ila ma'rifati sifati ayyi harfin min hurufil hijai huwal bahthu anhu awalan fi hurufil hamsi, fa in tabayyana annahu fiha
fahuwa harfun mahmus wa sifatuhu al-hams wa illam yatabayyan annahu fiha fahuwa fi hurufi diddihi wa huwa al-jahru fayakunu harfan majhuran wa sifatuhu al-jahr. Jalan untuk mengetahui sifat pada setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah yaitu mencarinya, membahasnya, menelitinya. Itu yang pertama. Awalan fi hurufil hams. Yang pertama kita lihat dari sifat yang pertama dulu. Sifat yang berlawanan. Dan sifat yang paling pertama dari sifat yang berlawanan. Apa itu? Al-hams. Kalau jelas bahwa huruf yang kita cari, fiha, dia masuk dalam sifat hams, fahuwa, maka huruf itu harfun mahmus. Berarti huruf hams. Berarti sifatnya hams. Kalau tidak, maka kalau begitu dia berada pada lawannya. Apa lawannya hams? Jahar. Berarti dia termasuk dari huruf majhur dan sifatnya jahar. Thumma yubhatsu anhu fi hurufi syiddati wa hakadha. Kemudian setelah dari sifat yang pertama, hams dan jahar, kita lihat lagi sifat berikutnya. Syiddah dan roho serta tawassut. Contoh misalkan ta ini atau hamzah. Hamzah. Dari mana kita mau tahu sifatnya? Teliti dari sifat yang pertama. Sifat berlawanan dulu. Sifat berlawanan yang paling pertama apa? Hams. Kita lihat. Hamzah, hamas atau jahar? Jahar. Berarti hamzah sifat pertama jahar. Setelah itu yang kedua. Apa sifat yang kedua dari sifat berlawanan? Syiddah, roho, wa tawassut. Hamzah termasuk dari mana dari ketiga sifat ini? Syiddah. Berarti hamzah selain dia jahar, dia juga syiddah. Kemudian sifat yang ketiga, istifal dan isti'la. Lihat lagi hamzah. Istifal atau isti'la? Istifal. Berarti hamzah selain dia jahar, selain dia syiddah, dia juga istifal. Sifat terakhir dari sifat yang berlawanan. Apa sifatnya? Dari infitah dan itbaq. Infitah berarti untuk hamzah sifat berlawanan. Berapa sifatnya? Ada 4. Pertama jahar, syiddah, istifal, infitah. Dan setiap huruf dari huruf hijaiyah pasti masuk dari salah satu dari 4 sifat ini. Jadi paling minimal dari setiap huruf dia pasti punya berapa sifat? 4. Kemudian kita lihat lagi dari hamzah. Ada ndak sifat dari sifat-sifat yang tidak berlawanan? Tidak ada. Makanya lihat itu di tabel. Hamzah cuma berapa sifatnya? 4. Jahar, syiddah, istifal, dan infitah. Dan begitu seterusnya. Gampang caranya. Tsumma qala hafidhahullah hatta yuntaha minas sifati allati la hadiddun tsumma yubhatsu anhu fis sifati allati la diddalaha. Setelah kita teliti dari setiap sifat, itu sampai berhenti kepada sifat yang tidak ada lawannya, yang berlawanan. Kemudian setelah itu kita teliti pada sifat yang tidak begitu sampai selesai. Wa mimma yusahhilu 'alaika dzalika hifdzu babis sifati fi mandumati imamil fanni al-muqaddimah. Dan di antara yang mempermudah engkau untuk bisa meneliti sifat setiap huruf adalah dengan menghafalkan babus sifat yang telah disebutkan dalam mandumah Imamul Fan, imamnya cabang ilmu ini. Imamnya cabang ilmu tajwid pada mukaddimahnya. Apa yang dimaksud? Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam mukaddimahnya dalam apa? Mukaddimah al-Jazariyah. Nah, wal yuntafa bitilka as-suwaril lati wudi'at litashili fahmiha wa tamyiziha fa innaha mimma yu'inu ala idqani dzalika. Dan juga diantara yang mempermudah kita untuk memahami sifat, kita bisa mengambil manfaat dari gambaran-gambaran yang telah beliau letakkan dalam bukunya tersebut untuk memudahkan pemahaman kita dan untuk memudahkan kita untuk mentamyiz, membedakan antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya hal tersebut diantara yang membantu untuk memungkinkan bab-bab sifat.
Yang kedua dari faidah, kaifa na'riful harfal qawiyya minal harfid dhaif. Cara untuk mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Karena sudah berlalu di pembahasan sifat. Kenapa sifat itu bisa berbeda? Ada huruf yang sifatnya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang berlawanan. Kenapa? Di antara yang mempengaruhi karena apa? Lemah dan kuatnya huruf. Sekarang bagaimana caranya mengetahui kuat dan lemahnya huruf? Qala hafidhahullah, na'rifu dzalika bi'tibari ma tasafa bihi min sifatin. Kita bisa tahu hal tersebut dari sisi sifatnya. Was sifatu taqsimu min jihati haitsiyati ila thalathati aqsam. Dan sifat dari sisi jenisnya itu terbagi menjadi 3. Dhaifah, ada yang lemah, mutawassitah, ada yang pertengahan, dan ada yang qawiyah, yang kuat. Baik. Dhaifah, yang lemah, wahiyal hamsu wal rakhawatu wal khafa wal lin wal infitah wal istifal. Ada beberapa sifat, ada hams, rakhawah, khafa, lin, infitah, dan istifal. Hanya saja khafa ini belum kita sebutkan, dan insya Allah kita akan idofahkan besok. Karena beliau ini idofahkan di ta'liq. Di ta'liq halaman ke-60. Tambih nomor 2. Itu sampai ke halaman 61. Besok kita sebutkan. Yang kedua mutawassit, sifat pertengahan. Ada idlaq, ismat, dan bainiyah. Dan ada sifat yang kuat, wahiyya baqis, sifat yang tersisa. Nadama dhalikal imamus samannudi rahimahullahu ta'ala mutawaffa sanata 1429 fila alihi faqala dha'ifuha hamsun wa rikhwan wa khafa linunin fitahun wastifalun urifa wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati laddalqi wal ismati wal bainiyati. Dha'ifuha, di antara sifat yang lemah ada hamas, rokhawah, khafa, lin, infitah, dan istifal, urifa. Dikenal dengan sifat itu. Wa ma siwaha wasfuhu bil quwwah. Adapun selain daripada sifat yang lemah, maka semuanya sifat yang kuat. Kecuali adzal, maksudnya idlaq, ismat, dan bainiyah. Kenapa? Karena ketiga huruf ini tawassut. Wa'lam annal harfa. Sekarang kaidahnya mengetahui huruf itu kuat atau lemah. Karena pertanyaannya, kadang satu huruf terkumpul dalamnya beberapa sifat. Dan kadang di antara sifat ini ada yang kuat, ada yang lemah. Sifat yang lemah, maka kita huruf itu menjadi huruf yang kuat. Karena sifat kuatnya lebih pada sifat lemahnya. Yang terakhir, wa idza kanat sifatul quwwati fihi mutasawiyah ma'a sifatid dha'af. Ini masalah. Bagaimana kalau huruf sama antara sifat kuat dan sifat lemahnya? Kana mutawassita. Ini yang masuk dalam huruf pertengahan. Kalam masalan, seperti huruf lam. Masih bisa. Sedikit lagi. At-takhlisu wa maknah. Bab tentang takhlis dan apa makna takhlis itu. At-takhlisu huwal intibahu lil hurufil mutajawirati wa tamyizuha an ghairiha. Ya, ini intibah, perhatian kepada huruf-huruf yang bertetangga dan berdekatan. Maksudnya apa? Makhrajan wa sifatan. Secara makhraj dan sifatnya, wa tamyizuha an ghairiha, dan bagaimana cara kita membedakannya dengan huruf yang lainnya. Fal maqsudu takhlisu kulli harfin mimma yujawiruhu bihaitsu la yu'athiru alaihi fala yu'athiru al-muraqqaqu 'ala al-mufakhkham wala al-mufakhkham 'ala al-muraqqaq. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa memurnikan setiap huruf dengan cara apa? Membedakannya dengan huruf yang bertetangga dan berdekatan dengan dia. Dari sisi dia tidak akan berpengaruh kepada huruf yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau memang dia berdekatan, pasti ada bedanya. Ya, contoh tebal dan tipisnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Dengan sifatnya. Dengan tidak menjadikan huruf yang tipis yu'athir alal mufakham, berpengaruh terhadap huruf yang tebal. Contoh Ar-Rahman, alif ini yang di fathah, tipis atau tebal? Tipis. Ketemu dengan ro, Ar-Rahman, ro tebal. Nah ini tebal dan tipis, ya kan? Atau yang lebih mirip misalkan ta dan to,
Tatghaw. Tatghaw. Nah ini, tak tipis bertetangga dengan to. Ketemu lagi. Makhrajnya sama. Hanya saja sifatnya yang berbeda. Satu tipis, satu tebal. Jangan yang tipis berpengaruh ke tebal sehingga tebal ditipiskan. Tatghaw. Tatghaw. Atau yang tipis ditebalkan. Tatghaw. Paham ini? Nah, itu maksudnya beliau. Qala Mujazir rahimahullah, fa idza ahkama al-qari'u an-nutqa bi kulli harfin ala hidatihi muwaffin haqqahu falyu'mil nafsahu bi ihkamihi halat at-tarkib. Kata Ibnu Jazari, kalau seseorang telah ahkama ay atqana adbata, memutkinkan dan memahami betul-betul penyebutan setiap huruf ala hidatihi secara terpisah, muwaffin haqqahu, dengan memenuhi hak-haknya, falyu'mil nafsahu, maka dia mulai untuk membiasakan dirinya bi ihkamihi halat at-tarkib, untuk memutkinkannya pada saat dia tersusun. Karena beda itu huruf kalau dia terpisah, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dengan kalau sudah tersusun. Li'annahu yansha'u anit tarkibi ma lam yakun halatal ifradi wa dhalika dhahir. Karena pada saat huruf itu tersusun, kadang ada sesuatu yang muncul berupa hukum, cara baca, yang tidak muncul pada saat dia terpisah. Fakam min qari'in yuhsinul hurufa mufradatan wala yuhsinuha murakkabatan bihasabi ma yujawiruha min mujanisin wa muqaribin. Karena berapa sudah orang-orang yang membaca Al-Quran yang bisa membetulkan, membenarkan bacaan hurufnya pada saat huruf itu terpisah, tapi dia tidak bisa benarkan bacaan hurufnya pada saat itu tersusun sesuai dengan apa yang datang dari huruf setelahnya, dari sisi huruf-huruf yang sejenis dengannya atau huruf-huruf yang dekat dengannya secara makhraj, wa qawiyyin wa dhaif, dan dari sisi lemah dan kuatnya huruf, wa mufakhamin wa muraqqaq, dari sisi tebal tipisnya huruf, fa yajdibu al-qawiyyu dhaif wa yaglibul mufakham al-muraqqaq, maka yang kuat bisa mengalahkan yang lemah dan juga yang tebal bisa mengalahkan yang tipis. Wa minal kalimatil lati yanbaghi tarkizu 'alaiha wa yuqasu 'alaiha ghairuh, dan di antara kata-kata yang perlu untuk kita perhatikan dengan perhatian yang lebih dan dikiaskan kepadanya yang sama dengannya, ada 4 kata. Contoh, sebutkan makhmasah, makhmasah, wal yatalattaf, yatakhabbatuhu, waladdallin. Makhmasah jangan jadi mukhmasah atau mahmasah, la. Wal yatalattaf jangan jadi wal yatalattaf, jangan juga jadi wal yatalattaf. Yatakhabbatuh jangan jadi yatakhabbatuh, ya, ditebalkan, atau yatakhabbatah. Waladdallin jangan jadi wala, tapi wala. Paham ini? Qala al-Imam Samannudi rahimahullah ta'ala al-mutawaffa sanata alfin fi tuhfatih. Berkata Imam Samannudi dalam tuffahnya, iyyaka an tufakhimal muraqqaqa, iyyaku ma' mufakhamin qadil taqa, ka atharu ghlub id nataqna naqasa, antaqana Allahu adaa hashasa. Hati-hati, jangan sampai kalian menebalkan huruf-huruf yang tipis. Apalagi kalau huruf tipis itu datang bersamaan dengan huruf tebal. Kemudian beliau sebutkan contohnya adhar, aglaq, dan seterusnya. Ilahuna, kata beliau, sampai di sini intahal juz'ul awal, selesailah bagian yang pertama dari kitab ini. Wa yalihi al juz'ul tsani, dan berikutnya akan ada juz yang kedua, bagian yang kedua. Wa fihi tajwidul huruf, di sini atau pada juz yang kedua ini akan datang pembahasan tentang tajwid huruf. Wa dzikruha harfan, dan akan disebutkan huruf per huruf, murattabatan, secara tersusun dari hamzah, alif sampai ya.
wafqa makharijiha, sesuai dengan makhrajnya, wa dzikru ba'dil ahkami li hafsin an Asim rahimahullah, dan juga menyebutkan tentang hukum-hukum tajwid sesuai dengan qiraah Imam Asim rahimahullahu taala. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa yu'tina al-afiyata was salamah. Allahumma amin.